Ajis tadi. Dan setelah dia nengok itu, disitulah Ari merasa seolah-olah jantung aku udah macam berhenti. Nah dia. Kenapa? Karena pada saat itu Ari melihat, bayangkan, Ari melihat ada sosok seperti anak kecil dengan tangan yang sangat panjang menempel di tanah. Jadi anak kecil ini berdiri, tangannya panjang nempel di tanah. Tapi ukuran kepalanya besar Nadia. Betanduk, giginya betaring, dan sorot matanya warna hijau tua. Bayangkan sama kalian kayak gimana, Dan sosok itu menatap mereka semua di sana sambil menjulurkan lidahnya yang sangat-sangat panjang. Astagfirullahaladzim. Ketika melihat keberadaan sosok itu, seketika Ajis nih, dia langsung berdiri ngomong kasar. Kurang ajar kowe, pergi, jangan ganggu teman-temanku, katanya. Dan tidak lama setelah Ajis ngomong itu, mereka semua kembali dikejutkan dengan suara ketawa cekikikan perempuan. Nadia, suaranya gak cuma satu, banyak. Nah ketika Ari mencelingak-celinguk sambil mendongakkan kepalanya ke atas, disitulah Ari melihat ada banyak sekali kuntilanak yang terbang di atas mereka. Yang nengok itu bukan aku aja, kawan-kawan aku nengok semua lari, semua terbirit ninggalin tempat itu. Tahu, waduh, berlari lah ninggalin bangunan kosong itu kan. Bukan jalan, naik motor langsung balik ke kos. Singkat cerita, mereka pun sampailah ini di kosan kan. Dan FYI memang kosan mereka ini bukan berbentuk bangunan kayak kosan-kosan gitu, bentuknya macam rumah pada umumnya. Memang kamarnya aja yang banyak-banyak gitu kan. Dan pun bapak kosannya tinggal di rumah itu juga. Sesampainya di sana mereka buru-buru lah masuk ke kos lewat pintu utama, pintu depan nih. Buka, masuk semuanya. Nah tapi pada saat mereka menutup pintu kos, which is mereka semua ada di dalamnya, pintu udah mau ditutup, mereka mau masuk kamar masing-masing nih. Tiba-tiba aja waktu mereka balik badan, mereka semua mendengar seperti ada sesuatu yang nabrak pintu dari luar. Padahal mereka ada di dalam nih. Mereka dalam tutup pintu, gitu. Dan itu suaranya kencang kali, saking kencangnya sampai-sampai teman kosan mereka yang nggak ikut main ini, Febri namanya, keluar dari kamarnya. Kesel dia, woi kalian kalau nutup pintu pelan-pelan lah, kata Febri, kan nanti jebol pintunya. Mana malam-malam pula kalian banting pintu tuh, kata Febri. Nah nengok kejadian itu, mereka yang ada di dalam rumah ini cuman bisa tatap-tatapan. Kita udah masuk semuanya, siapa yang ngedobrak pintu nih? Belum sempat mau nanya lagi, nggak lama kemudian mereka kembali lagi dikejutkan dengan bunyi gerakan pintu yang lagi-lagi terdengar macam tadi. Suara macam orang mau berusaha masuk tuh loh, bunyi lagi kan. Dan suara gebrakan tadi terdengar beberapa kali, dar gitu. Takutlah mereka laki-laki ini semua, termasuk si Febri. Nah di tengah rasa takut itu, Febri yang tadi ngomel-ngomel seketika langsung terdiam nih. Dia mematung sambil natap pintu tuh lagi. Feb, ngapa kau Feb? Ditanya sama orang-orang ini kan, ngapa kau? Terus kalian tahu dengan suara lirih Febri ngomong apa? Apa tuh? Dia nunjuk pintu. Dengar ucapan Febri, refleks mereka semua nengok juga lah ke pintu itu. Dan kalian tahu mereka nengok apa, Aduh, bayangkan, tolong dibayangkan sama kalian bentuknya kayak mana ya. Secara